Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam kondisi yang sehat-sehat selalu. Ustaz doakan semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, mari kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, agar kalian bisa fokus mengikuti pembelajaran kali ini, maka silakan kalian persiapkan dulu buku dan alat tulisnya untuk kalian gunakan mencatat hal-hal yang penting yang sekiranya belum kalian pahami. Baiklah, untuk materi kali ini saya akan menyampaikan tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian ruang lingkup dari materi ini yaitu adalah lingkungan. Kemudian ada komponen pembentuk ekosistem dan satuan dalam ekosistem. Kemudian tujuan dari kalian mempelajari materi ini yaitu nanti kalian dapat mengidentifikasi lingkungan dan komponen-komponennya. Baiklah, agar nanti bisa lebih jelas dan lebih paham lagi, maka saksikan tayangan video berikut ini. Berikut yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan adalah satu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, hewan, dan tumbuhan yang ada di atas tanah, di dalam tanah maupun di perairan. Di dalam lingkungannya, setiap makhluk hidup bergantung pada makhluk hidup lain dan bergantung pula pada sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik lingkungan yang berupa makhluk hidup maupun benda-benda tak hidup, membentuk suatu hubungan timbal balik. Makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berhubungan di alam dikenal dengan ekosistem, dan di alam terdapat bermacam-macam ekosistem. Komponen pembentuk ekosistem. Komponen pembentuk ekosistem dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, komponen biotik. Komponen biotik merupakan semua makhluk hidup yang terdapat dalam lingkungan seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan organisme lainnya. Komponen pembentuk ekosistem yang kedua adalah komponen abiotik, yang merupakan semua benda tak hidup yang terdapat di alam lingkungan seperti air, tanah, udara, cahaya matahari. Satuan dalam ekosistem. Satuan dalam ekosistem pada materi ini meliputi individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Mari saya jelaskan satuan dalam ekosistem satu persatu. Pertama adalah individu. Individu adalah organisme tunggal yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Sebagai contoh, seekor ayam dan seekor burung. Kedua, populasi. Populasi sekumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah. Contohnya, sekumpulan hewan jerapah dan sekumpulan hewan penguin. Yang ketiga, komunitas. Komunitas adalah sekumpulan berbagai macam populasi yang hidup dalam wilayah tertentu. Sebagai contoh, komunitas air tawar. Dalam komunitas kolam air tawar dapat kita jumpai hal-hal sebagai berikut, yaitu sekumpulan ikan nila, sekumpulan ganggang hijau, dan sekumpulan katak. 4. Ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Contohnya adalah ekosistem sawah. Selanjutnya yang kelima adalah bioma. Bioma merupakan ekosistem dalam skala besar yang melibatkan iklim yang berinteraksi dengan keanekaragaman makhluk hidup. Contohnya
hutan hujan tropis, taiga, dan lain-lain. 6. Biosfer. Biosfer merupakan lapisan tempat hidup atau habitat suatu makhluk hidup. Contoh, beruang kutub yang hanya bisa dijumpai di kutub. Demikian materi untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Demikian tadi adalah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang tadi Ustaz sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai interaksi antara makhluk hidup. Dan untuk menutup pertemuan kita kali ini, tidak lupa Ustaz menyampaikan pesan untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sebelum maupun setelah aktivitas. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih. Mari tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.